Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Sartono dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Saya akan mempresentasikan tentang pengenalan teknologi informatika. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi sistem informasi, kedua, teknologi informasi, tiga, definisi teknologi informasi, empat, peranan teknologi informasi, lima, perkembangan TIK, enam, kebijakan nasional di bidang IT. Yang pertama yaitu definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Inilah definisi sistem informasi menurut Alter 1922. Kemudian yang kedua yaitu teknologi informasi. Istilah teknologi informasi, information technology atau IT, mulai populer di akhir 70-an. Istilah teknologi informasi banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Teknologi informasi adalah subsistem atau sistem bagian dari informasi. Istilah teknologi informasi atau information system teknologi juga menunjukkan ke teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Sistem komputer juga merupakan teknologi informasi yang digunakan di sistem informasi. Teknologi informasi dapat berupa teknologi apapun yang dapat menghasilkan informasi, yang termasuk teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Yang ketiga yaitu definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi iptek secara umum adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebaran penyajian informasi. Pada abad ke-21 ini, dipercaya bahwa bidang TIK masih akan terus besar berkembang dan belum terlihat titik jenuhnya sampai beberapa dekade mendatang. Pada tingkat global, perkembangan TIK telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan umat manusia. Instruksi TIK ke dalam bidang-bidang teknologi lain telah sedemikian jauh sehingga tidak ada satupun peralatan inovasi teknologi yang dimanfaatkan. Dalam prakteknya, istilah sistem informasi lebih sering dipakai tanpa embel-embel berbasis komputer, walaupun dalam kenyataannya komputer merupakan bagian yang penting. Yang dimaksudkan dengan sistem informasi di sini adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Sistem informasi atau information system yang menunjukkan sistem dapat menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian, yang keempat yaitu peranan teknologi informasi. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi. Secara garis besar, dapat dinyatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Kedua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Ketiga, teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Yang kedua yaitu kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Alter mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi yaitu A. Peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik. B. Ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. C.
C. Portabilitas peralatan-peralatan elektronik semakin meningkat. D. Konektivitas meningkat. Selanjutnya yaitu perkembangan TIK. Terdapat beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap eksistensi TIK saat ini. Pertama adalah penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penggelaran jaringan komunikasi dengan kabel yang melilit daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Pada abad ke-20, komunikasi suara tanpa kabel segera berkembang pesat dan kemudian bahkan diikuti pula oleh transmisi audio visual tanpa kabel dan berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan sokoguru TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Di lain pihak, perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat mulai diimplementasikannya teknologi digital menggantikan teknologi analog yang mulai menampakkan batas-batas maksimal mikroprosesor. Indonesia juga pernah menggunakan istilah telematika untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIK yang kita kenal saat ini. Pengolahan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang yang dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang pendidikan. F. Kebijakan nasional bidang TIK. Menyadari pentingnya TIK, Kementerian Negara Riset dan Teknologi memberikan arahan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan melalui kegiatan riset antara lain. Yang pertama, instruktur informasi terdiri atas beberapa aspek. A. Aspek pertama, jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang punggung maupun tingkat akses pelanggan. Aspek kedua, menekankan pada pemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek terakhir, pengembangan perangkat keras baik di sisi jaringan maupun di sisi terminal. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Pada perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Perangkat lunak sistem operasi dengan kehandalan tinggi dan kebutuhan sumber daya memori maupun prosesor yang minimal serta fleksibel terhadap perangkat keras maupun program aplikasi yang baru merupakan prioritas yang harus dikembangkan. Ketiga, yaitu kandungan informasi atau information content. Kegiatan pengembangan kandungan informasi atau information content bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan perorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan, yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan penelitian dalam bidang teknologi yang strategis, serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan keahlian sebagai alat kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Salah satunya adalah penyempurnaan cetak biru telekomunikasi dan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36/1999 yang sudah mulai ketinggalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Inilah pembahasan yang saya bahas di perkenalan teknologi.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.